lulusan Kaliwungu, langsung melerai saya dan panitia. Saya hampir gelut, saya disuruh geleleng. Muslimat bilang, mumpuni jangan salah paham. Di sini geleleng iku artinya turunan. Istirahat leye-leye, turunan tapi ora turu. Turunan tapi matane ora merem. Tak jawab, oh geleleng. Tapi nang Cilacap geleleng iku artine iwak pan mati. Beda mah klepek-klepek. Kalau di tempat saya yang klepek-klepek mah ayam. Tapi kalau ada ikan di kolam udah kepanasan panon poe, udah kepanasan matahari kok berenangnya udah mereng-mereng, cara Cilacap geleleng. Lah ternyata di Indramayu geleleng turunan. Nang Cilacap iwak pan mati. Hampir saya salah paham. Dan saya akhirnya belajar di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya akhirnya belajar dengan bahasanya yang wong Indramayu nggak ketang sitik. Anak pragat, Cilacap gak ada pragat, anane rampung. Selesai nang kene pragat, nang Cilacap rampung. Lah kalau rampung dibawa ke sini mungkin kurang familiar. Gak mungkin dong saya orang ngapak ceramah di wong Sunda mutlak pakai bahasa ngapak, gak bisa bu. Orang ketang wilujeng sumping, kudu ngarti. Akang Haji sorbana palit naka Cilamaya. Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Ini sebenarnya saya kepingin ikut dangdut akademi pak, tapi takut kalah sama Lesti, jadi niatnya saya urungkan. Akang Haji sorbana palit naka kota Maus. Akang Haji sumangga calikna sesarengan ngaos. Kasok pondok kasok panjang kasok nangaroyom kajalan kajen sono kajen heman entesai ngobrol di jalan. Kasok pondok kasok panjang gak boleh nyeladang nang dalan. Yang ngomong-ngomong siapik tapi nek ngomong turut dalan entesai bu. Betul saya ngomong. Saya ngaji sampai Papua, saya belajar kiranya apa bahasa yang gak boleh keluar di sana. Dan ternyata kita orang Jawa ada dua kata yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut orang Papua amat sangat menyakitkan hati dan gak boleh disampaikan di halayak umum seperti ini, takutnya buat jadi bahan olok-olokan. Saya ngaji sampai Taiwan, raketang sie-sie ni hao mahau ni wo aini. Kudu ngerti gak ketang sitik buat apa? Ngangkat rasa bahagia dan bangganya orang sana. Maka sampai hari ini saya belajar ngaji untuk menghormati tradisi. Ada tradisi yang memang asal usulnya kita nggak tahu dan nggak boleh kita mengolok-olok tradisinya orang. Contoh ya di Aceh, orang kalau mau lidu Rasul di Aceh itu sampai saking cintanya makan Nabi, baca sholawatnya tuh udah kayak Kodiri anak Sabandi Toreko pak. Baca sholawat udah sampai begini. Saking enaknya pak, udah di dalam hati tuh udah rasanya kepingin ketemu sama Kanjeng Nabi. Jadi baca sholawat sampai enak banget sampai begini. Kalau Toreko Kodiriah Naksabandi itu kan torekonya nggak jaher tapi di dalam hati. Jadi sekali ngucap la ilaha illallah, udah paling kolbu paling dalam. Udah pokoknya salawatan
Oh bentar, ada yang minta sholawatan Pak. Oh bentar, ini kan ngajinya sampai jam 2 subuh. Ibu minta sholawatan. Oh ada grup rebananya. Kira ini nih jilbab pink grup rebana soalnya. Oh paduan suara. Oke, ini mumpung lagi bahasa tradisi. Baca sholawat nggak pakai alat musik aja udah indah. Ya nggak? Betul nggak? Tapi kenapa ada rebana, ada qosidah? Adalah dalam rangka supaya kita balance dengan zaman. Ketimbang kita ini diterjang oleh paham-paham liberal, orang main DJ, TikTok, bokongnya pating kerenggut, dolanan TikTok. Ikan mending nabur rebana. Betul? Sholawatan saking cintanya apa nggak boleh kita seneng baca sholawat? Maaf ya, orang tukang copet habis nyolong aja seneng. Tukang copet loh Pak. Maaf ini penggambaran rada kasar. Tukang copet habis nyopet seneng Pak. Besok nyopet lagi Pak. Masa kita baca sholawat seneng Pak, puas? Masa nggak boleh baca sholawat ambil ditabui rebana? Ini ada tradisi. Yang terpenting tradisi kita jangan sampai melanggar syariat. Ada tradisi yang memang justru harus disesuaikan dengan syariat. Contoh mahrul misli. Apa itu mahrul misli? Mahar yang disesuaikan dengan tradisi adat daerah kampung calon pengantin perempuan. Contoh, maaf Pakku, biar gak ngantuk saya tanya Pakku. Kalau di desa Wanajaya, mahar itu sampai berapa juta? Gimana? Semampunya, sekuatnya calon pengantin cowok. Oh, soalnya Pak, kalau mahrul misli itu memang harus disesuaikan dengan daerah kampungnya calon pengantin perempuan. Gak boleh terlalu mahal, gak boleh terlalu murah. Kalau terlalu mahal ataupun terlalu murah, nanti jatuhnya kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh nih, saya kemarin ngaji di Kalimantan Tengah. Saya itu ngobrol-ngobrol sama panitia. Iseng tanya-tanya, ternyata di sana mahar itu 1 juta guys. Itu paling murah. Umumnya itu 60 juta. Kenapa orang Kalimantan Tengah mahar kok rata-rata 60 juta? Karena di sana rata-rata pengusaha bos iler. Bener, iler bukan sembarang iler, wong ilernya iler walet. Ilernya iler manuk walet. Ya Allah ya Rahman, bisnis kok iler ya Bu. Paling murah iler walet itu, sarangnya walet paling murah itu sekilo 9 juta. Itu paling murah. Dan pernah katanya mencapai harga fantastis 1 kilo 29 juta. Ya pantas Pak, mahar 60 juta di sono. Orang bisnis iler dan bisnis kelapa sawit. Tapi saya kasih tahu ya Bu, sesugi-sugi pengusaha kelapa sawit, saya itu nggak doyan es kelapa sawit Bu. Iya orang minyak kabeh. 60 juta di Kalimantan Tengah. Ini untuk gambaran saja, umpama ya di desa Wanajaya mahar itu rata-rata katakan 5 juta lah umpama. Berarti kalau memang tradisi adatnya turun temurun dan memang 5 juta di Wanajaya, berarti calon pengantin kakung itu harus tahu jangan terlalu mahal dari 5 juta dan jangan terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal nanti jatuhnya makruh tanzih. Berarti nanti lama kelamaan bikin standar sendiri, bisa nganti wadon kenora payu laki. Angger sampai menciptakan standar harga sendiri, sampai-sampai nggak ada patokannya, bisa bahaya. Dan sebaliknya, kalau terlalu murah, jatuhnya pun tetap makruh tanzih. Walaupun nikah itu pakai cincin terbuat dari besi, sah nikahnya. Tapi walaupun sah nikahnya, syarat maharnya itu nggak terpenuhi. Karena salah satunya adalah yaitu tadi mahrul misli. Saya kemarin di Jawa Timur ada kejadian,
Seorang perempuan pengantin wadon menerima mahar sebuah linggis. Sah nikahnya, Pak. Tapi nggak terpenuhi syarat maharnya. Kan akhirnya jadinya makruh tanzih, tetangga pada ngegosip, ih berarti ngesok malam pertama ya dilinggis ya. Pengantinnya jawab, ye sing rabi sing payu laki be aku kok ngapain ngurusi lambene tanggane. Kalau mentalnya kuat mah silakan. Kalau memang mentalnya kuat mah silakan, kupingnya kandel mangga. Tapi makruh tanzih ini kalau terlalu murah, sewaktu-waktu di dalam rumah tangga terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-ngodek, mesti sing wadon ngomongnya blesak, sing wadon ngucap pak. Jadi bojornya aku rasa kaken pola lah ya, kelingan bapaknya bojo karo aku kan mau modal kolor-kolor wungkul. Si bapaknya jawab, ye modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggise. Itu yang disebut makruh tanzih itu. Jadi yang namanya tradisi itu memang nggak boleh diolok-olok, pasti ada sejarahnya dan ada dasarnya, apalagi dari para pendahulu. Kayak contoh saweran di majelis taklim itu sebenarnya nggak ada di dalam syariat. Tapi maaf Kiai, saya pertama disawer itu di pengajian malah dulu tahun 2016 nang Indramayu. Pas waktu itu saya pengajian lagi baca sholawat begini, ya muhaimin ya salam. Waktu itu suara saya lagi bening-beningnya Pak. Ketawanya nggak usah ngecek. Sampai sekarang juga masih bening, cuma ya agak kemerasak dikit Pak. Lepas lagi saya baca sholawat, tiba-tiba ada seorang kiai pakai sorban, bawa duit 50 ribuan 2 lembar, dilempar ke panggung. Tapi saya biarin tuh, mau dilempar. Kalau dicungin buat saya kan buat saya. Tapi nggak dicungkan berarti kan nggak buat saya biarkanlah sampai sholawatnya selesai. Lanjut pas ceramah ada ibu-ibu nyeletuk, mumpuni ikut duitnya dititor dingin anu saweran. Dek, kaget kula, hah aku disawer. Maaf kalau saweran rada kasar soalnya di tempat saya. Tapi akhirnya makin ngulon. Saya baru tahu Pak, saweran itu bervariasi. Belum lama kemarin Sohibul Hajat ngundang saya pas saya baca sholawat. Ternyata Sohibul Hajatnya udah nyiapin duit 50 ribuan, ratusan ribu, diikat tali rafia, dibikin kalung. Ya Allah, Pakku nggak usah ngerogoh sakatok Pakku, ya Allah. Saya kira tadi Bagu begini lagi mau ngerogoh sak dompet. Ternyata nu kukur-kukur. Nggak usah repot-repot Bagu, saya cuma cerita aja. Dan ternyata itu duit udah dibikin kalung di tali rafia. Dan ketika saya baca sholawat ada 5 orang ibu-ibu naik ke panggung, saya terus dikalungin duit Pak. Ya Allah, sebenarnya orang ketang sedikit, saya tahu hukumnya. Tapi mau saya tegur langsung. Ini yang punya hajat. Kalau ditegur nanti kewirangan izin, nggak ditegur ya eman-eman Pak. Ketang ke ratusan ribu kabeh. Saya mulai sengaja begini. Akhirnya saya memberanikan diri, saya tanya salah satu bunyai di Indramayu. Ternyata saweran itu niat awalnya adalah tabarukan, sodakoan. Kalau ada kori-koriah lagi baca Quran, disawerlah duit. Niatnya supaya yang nyawer anak keturunannya, supaya ketularan berkahnya yang seperti kori-koriah itu tadi. Niat awalnya seperti itu. Yang pas rame kemarin viral, ada koriah baca Quran, ternyata
bapak-bapak nyawernya itu mawi duitnya diselempetin ke jilbabnya yang lagi baca Quran sambil dihambur-hamburkan di atasnya. Akhirnya saling olok mengolok lah, dikatanya itu amalianya orang NU, jere iku adate wong NU dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan itu bukan bagian dari amaliyahnya orang NU, tapi itu hanya sekedar tradisi yang ada salah paham di masyarakat. Maka kita kaji sebentar dari salah satu sarah kitab Safinah. Di dalam sarah kitab Safinah, orang baca Quran, megang mushaf Quran, dengerin ayat suci Al-Quran, itu ada adabnya. Di antaranya menurut kitab Safinah, pertama, orang mau nulis ayat suci Al-Quran walaupun cuman bismillah tapi kok niatnya buat bacaan, maka yang nulis harus dalam keadaan suci berwudu. Kalau kaligrafi sekarang kan punten ya, kaligrafi itu banyak yang buat hiasan di tembok, dan ternyata yang nulis itu ternyata bukan orang alim, kadang-kadang orang biasa, seniman. Syukur yang nulis kaligrafi dalam keadaan suci berwudu. Tapi kalau ndak berwudu tidak apa-apa kalau nulis hanya untuk kaligrafi, itu menurut sarah kitab Safinah. Yang kedua, yang namanya al-kufru lalil maksiati. Orang kafir, orang yang berbuat maksiat itu belum bisa dikatakan orang kafir. Saya ulang, al-kufru lalil maksiati. Orang berbuat maksiat belum mesti disebut orang kafir. Sebab lakinal kufru, yang disebut kafir itu adalah justru litarkil hormat. Apa itu tarkul hormat? Tarkul hormat adalah orang yang suka menyepelekan, orang yang suka merendahkan, bahkan hilang hormatnya. Contohnya di dalam sarah Safinah, orang nyimpen duit di dalam mushafnya Al-Quran itu disebut namanya tarkul hormat. Ngece karo ayate Gusti Allah, menghina karo ayate Gusti Allah. Dan termasuk kemarin ada kejadian, ibu-ibu ngomong, mumpuni di sini lagi banyak tuyul, saben rumah pada kelangan duit, pasti langiku ayah maghrib, nek lagi pas ditinggal sholat jamaah masjid, duitnya pada hilang nang omah. Akhirnya kita tanya dan kita punya inisiatif, akhirnya duitnya kita coba tuh disimpan di dalam Al-Quran, tetap hilang. Jebule tuyul ora wedi karo Al-Quran. Ya apa jangan-jangan tuyul endah seireng ya? Akhirnya jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushafnya Al-Quran. Ini beda Bu dengan yang sedang kita laksanakan di Nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah ada salah satu ayat yang kita tulis di dalam kertas, kemudian di dalam malam Nisfu Sya'ban silahkan kertas ini yang sudah ditulis ayat suci Al-Quran kemudian disimpan di dompet. Ini adalah salah satu amalia ijazah supaya rezekinya lancar dan barokah. Itu beda dengan amalia yang tadi disampaikan. Kalau duitnya disimpan di Al-Quran itu ndak boleh, namanya tarkul hormat, ngece karo ayate Gusti Allah. Maka berarti ada orang baca Quran sampai nyawernya ini nggak punya aturan. Tentu ini menurut sarah kitab Safinah namanya tarkul hormat, orang yang hilang adabnya, orang yang hilang rasa imannya. Soalnya apa? Ini tarkul hormat disebut, maaf ya punten, setengahnya kafir. Na'udzubillahi min. Maka kembali lagi, orang NU, mari kita jaga kehormatan orang NU dengan yang pertama keguyup rukunan kita di dalam masyarakat dan kita menjaga amaliyah kita. Dan alhamdulillah mumpung bulannya masih Sya'ban dan malamnya Nisfu Sya'ban, kita doa sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Hmm.